wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang penyelesaian audit, di mana kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Fitriani, ada Rahmat Irman, ada Nita Sari, ada Eka Puji Anggraini, dan Vivi Jumiati Fajri. Nah, dalam penyelesaian audit ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah review peristiwa-peristiwa kejadian. Kemudian yang kedua, membaca notulen rapat. Dan yang ketiga, bukti tentang tuntutan hukum, klien, dan keputusan pengadilan. Dan yang keempat, mendapatkan surat pernyataan dari klien. Kemudian yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Dan terakhir, evaluasi temuan audit. Nah, untuk lebih rinci, dibahas sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan pertama, yaitu melakukan review peristiwa kemudian. Nah, tanggung jawab auditor dalam menentukan kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas kejadian dari transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal neraca. Selanjutnya yaitu mempengaruhi pengaruh material atas laporan keuangan. Terjadinya itu setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan juga laporan auditor. Di sini kita menemukan ada 2 tipe peristiwa kemudian, yaitu tipe peristiwa kemudian 1 itu meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan juga berdampak terhadap taksiran yang melekat dan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang kedua itu peristiwa kemudian tipe 2, itu meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Yang ketiga yaitu pengaruh atas laporan auditor. Kegagalan untuk mencatat atau mengungkapkan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menyebabkan auditor tidak dapat memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Tergantung pada materialitasnya, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dewan Komisaris dan komite-komitenya. Auditor harus memastikan bahwa semua notulen hasil rapat diselenggarakan selama periode diperiksa dan selama periode sejak tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan telah disediakan klien untuk review. Pembacaan notulen biasanya dilakukan setelah auditor menerimanya, agar auditor mendapatkan waktu yang cukup untuk mempelajari dan menilai signifikasinya terhadap audit, mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Dalam melakukan audit, kita seorang auditor harus mendapatkan bukti. Yang pertama, adanya suatu kondisi, situasi, atau sejumlah keadaan yang mengindikasikan ketidakpastian tentang kemungkinan kerugian terhadap perusahaan yang berasal dari tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang kedua, periode terjadinya penyebab tindakan hukum. Yang ketiga, tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Yang keempat, jumlah atau perkiraan kerugian potensial. Berhubung dengan tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan berada dalam pengetahuan langsung manajemen, maka manajemen merupakan sumber informasi dalam hal ini. Oleh karena itu, auditor harus mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan tentang manajemen untuk mengetahui cara identifikasi tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Sekian penjelasan dari saya. Nah, masuk pada tahapan yang keempat, yaitu mendapatkan surat pernyataan dari klien. Nah, untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, seorang auditor harus mendapatkan surat pernyataan dari klien. Sebelumnya, apa sih manfaat dari surat pernyataan ini? Yang pertama, untuk mengkonfirmasi pernyataan lisan yang telah diberikan kepada auditor.
Kemudian yang kedua, mendokumentasi ketepatan pernyataan tersebut secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah pengertian tentang pernyataan manajemen. Nah, di dalam surat pernyataan manajemen ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah laporan keuangan untuk tahun yang diaudit. Yang kedua, kelengkapan informasi terkait laporan. Yang ketiga adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang keempat adalah peristiwa kemudian. Saya Rahmat, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis diperlukan dalam tahap penyelesaian suatu audit sebagai suatu review menyeluruh atau akhir atas laporan keuangan. SA 329 tentang prosedur analitis menyatakan bahwa tujuan prosedur analitis yang diterapkan dalam tahap review menyeluruh suatu audit adalah untuk membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang diperoleh dalam mengevaluasi laporan keuangan serta keseluruhan. Dalam melaksanakan review menyeluruh, auditor membaca laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang diperoleh sebagai tanggapan atas saldo-saldo yang tidak biasa atau di luar perkiraan serta hubungan-hubungan yang diantisipasi dalam perencanaan audit atau diidentifikasi selama pelaksanaan pengujian substantif. Prosedur analitis kemudian diterapkan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah masih ada hubungan yang tidak biasa atau tidak diharapkan. Apabila hubungan demikian masih ada, maka diperlukan prosedur audit tambahan dalam tahap penyelesaian audit. Di sini saya akan membahas berbagai macam prosedur analitis yang dilakukan. Yang pertama, diterapkan pada bagian-bagian audit yang kritis yang ditemukan selama audit berlangsung. Yang kedua, berdasarkan data laporan keuangan setelah semua penyelesaian audit dan reklasifikasikan diterima klien atau dicatat dalam pembukuan klien. Demikian hasil presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Nita Sari. Kepada Nita, kami persilakan. Terima kasih. Setelah melaksanakan prosedur analitis, langkah selanjutnya adalah evaluasi temuan audit, di mana terdapat 2 tujuan dalam evaluasi ini. Yang pertama adalah menetapkan jenis pendapat yang akan diberikan. Untuk tujuan yang kedua adalah menentukan apakah standar audit telah terpenuhi dalam sektor publik. Jadi dalam evaluasi temuan audit ini terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat penetapan akhir tentang materialitas dan resiko audit. Setelah itu kita harus mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan untuk melangsungkan usahanya. Jadi setelah kita membuat penetapan, setelah kita mengevaluasinya, kita harus melakukan review teknis atas laporan keuangan tersebut. Lalu kita bisa merumuskan pendapat dan membuat konsep laporan auditornya. Jadi tidak hanya itu aja, langkah yang berikutnya kita juga harus melakukan review ulang, tetapi dari tahap awal sampai tahap akhir atas terhadap kertas kerjanya. Jadi itu dari awal sampai akhir itu kita melakukan review kembali agar lebih teliti. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui hasilnya. Contohnya, apakah karyawan tersebut telah bekerja dengan benar, itu kita dapat mengetahuinya. Apakah auditornya telah melakukan pekerjaannya dengan benar, apakah bukti-buktinya didapat dengan benar, dan yang terakhir, apakah standar auditingnya telah terpenuhi atau tidak. Jadi, sekian dari